Pagi itu, Tanto mengantar Sylvie ke tempat yang sebelumnya belum pernah mereka kunjungi. Mereka tiba di sebuah aliran sungai yang jernih. Tak ada orang di sana. Aliran sungai membunyikan suara alunan gemercik air yang mengisi suasana hening. Kesejukan dan pemandangan yang sangat indah mengelilingi mereka di sana. Jaraknya cukup jauh, 2 jam dari kota Surabaya. Aku belum pernah ke tempat ini. Kamu tuh selalu tahu cara ngebahagiain aku ya. Karena kamu adalah alasan dimana kebahagiaan aku ada. Aku akan selalu membuatmu bahagia. Gombal Gak percaya. Ya udah, ayo kita main air di sini. Ajak Tanto sambil nyemplung ke sungai dan menyirati air ke tubuh Sylvie. Sylvie mengangguk menyetujui perkataan Tanto. Mereka menikmati hari dengan berjalan-jalan di sekitar sungai. Matahari semakin tenggelam. Yuk kita pulang, ajak Tanto kepada Sylvie untuk pulang karena ia tidak ingin mereka sampai di rumah terlalu malam. Sampai beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Sylvie. Sylvie, aku mau ngomong, kata Tanto. Apa? Tanto terlihat gugup. Ia ragu mau mengungkapkan pada Sylvie. Apakah Sylvie siap ketika diberitahu hal sepenting ini secara mendadak padanya? Aku akan pergi ke Korea, kata Tanto singkat. Sylvie sedikit kaget, lalu berkata, "Hah? Pergi ke Korea? Untuk apa ke sana? Maksudnya, kapan kamu berangkatnya?" Aku ambil kuliah S2 di Seoul University. Besok pagi. Kenapa kamu beritahu aku malam ini? Kenapa nggak dari kemarin-marin? Aku nggak punya maksud untuk kasih tahu ini semua dadakan seperti ini. Aku takut kamu sedih, tapi ini cita-cita aku, ingin kuliah di Korea. Kamu tahu itu semua kan? Iya, aku paham. Kamu pergi kejar cita-cita kamu. Doaku selalu ada untuk kamu sayang, kata Sylvie sambil menahan matanya agar tidak bergenang air mata. Makasih. Apa kamu gak marah? Marah? Kenapa aku marah? Come on. Aku sama sekali gak marah. Aku malah senang dan bangga kamu bisa sukses dan keinginan kamu sejak dulu untuk kuliah di Seoul University akan terlaksana. Sambil menahan kesedihan. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Masih banyak barang-barang yang belum aku packing. Sylvie mengangguk ikhlas. Ia melihat mobil Tanto pergi dari rumahnya. Nyonya Risma menyapa Sylvie. Udah pulang nak? Tanto mana? Kok gak duduk-duduk dulu? Enggak mah, jawab Sylvie. Tanto langsung pulang. Udah malam. Aku ke kamar dulu ya ma. Mau sholat terus istirahat. Sylvie pun sholat. Dia curhat kepada Sang Pencipta. Entah kenapa perasaannya tidak tenang setelah Tanto mengatakan akan pergi ke Korea untuk kuliah. Tapi ia harus menepis perasaan itu karena ia tahu itu adalah cita-cita Tanto sejak bertahun-tahun yang lalu. Ia harus bahagia dengan keputusan Tanto. Sylvie pun beranjak ke kasur dan tidur. Dipegangnya foto bersama Tanto. Air mata pun berlinang pelan mengantar Sylvie tidur.
Pagi ini, Tanto mendatangi rumah Sylvie. Tanto hendak berpamitan kepada mamanya Sylvie dan membawa Sylvie ke stasiun. Tanto berencana akan ke Jakarta dulu untuk berkumpul dengan calon mahasiswa lainnya. Setelah itu berangkat ke Seoul dari Jakarta. Tanto mau pamit berangkat ke Korea melanjutkan belajar S2, kata Tanto kepada Nyonya Risma di depan Sylvie tanpa rasa canggung lagi. Tanto, kamu jaga diri baik-baik di sana ya. Sering kasih kabar keluarga di Indonesia, terutama ke Sylvie ini loh, kata Tante sambil senyum. Pasti Tante, saya akan kabari Sylvie. Dengan mengagetkan, Tante langsung memeluk Tanto dan mencium pipinya sebagai tanda perpisahan. Tanto kaget, tapi menikmatinya seakan tidak mau lepas dari tubuh Tanto. Sylvie pun menepuk punggung Tanto dan berkata, "Yuk kita harus check in tiket keretanya dulu. Itu taksinya udah dateng." Nyonya Risma pun melepas pelukannya. "Oh iya Sylvie, kamu bawa kunci ya. Siang ini Tante mau berangkat ke Solo naik bis, nengok kos-kosan di sana. Mungkin beberapa minggu atau sebulan Tante baru balik," kata Nyonya Risma kepada Sylvie. "Oke Mama, hati-hati ya." Sylvie dan Tanto pun berangkat naik taksi ke stasiun. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Suasana stasiun Gubeng pun penuh padat, dipenuhi banyak orang yang ingin pergi keluar daerah, tapi tak sedikit pula yang hanya datang untuk mengantar sanak saudara mereka. Seperti Sylvie yang mengantarkan sang kekasih untuk berangkat ke Jakarta. "Hati-hati di sana ya sayang. Aku akan selalu berdoa yang terbaik untuk kamu di sini. Makasih. Aku akan pulang setelah aku mendapat gelar S2 di Seoul University. Aku janji." "Iya, cepatlah pulang. Aku akan setia." Tanto mengecup kening Sylvie dengan lembut sebelum akhirnya ia pergi dan memasuki pintu perbatasan pengantar. Tanto pun sudah tak terlihat lagi. Dan beberapa saat kemudian kereta api ke Jakarta pun berangkat. Air mata Sylvie jatuh melihat Tanto pergi jauh darinya untuk beberapa tahun. Tapi karena itu adalah keinginan yang menjadi cita-cita Tanto sejak dulu, ia tak boleh sedih. Selama Tanto senang, Sylvie pun ikut senang. Sudah 2 jam berada di stasiun, akhirnya Sylvie berjalan keluar dari stasiun dengan lamunan sedihnya. Setelah ia sampai di rumah, ia menyalakan televisi untuk melihat talk show yang mungkin bisa menghiburnya. Tiba-tiba acara talk show itu dipotong oleh breaking news. Kereta jurusan Surabaya-Jakarta baru saja mengalami kecelakaan akibat menabrak truk tangki minyak. Kereta api pun terbakar habis. Sampai saat ini semua penumpang dinyatakan tewas. Korban-korban hangus terbakar dan sulit diidentifikasi. Sylvie tak kuasa menahan air matanya. Bagaimana tidak? Baru saja ia tadi bertemu dengan kekasihnya dan saat ini ia harus menerima duka atas kecelakaan yang menimpanya. Sylvie bingung. Dia menelpon Tanto berkali-kali berharap HP Tanto masih aktif. Namun apalah daya, HP Tanto mati. Dia mau telepon ke keluarga Tanto, namun Tanto belum pernah mengajak sekalipun Sylvie ke rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Sylvie bingung. Sylvie
Pergi keluar rumah, siapa tahu Tanto akan datang kembali. Sylvie duduk di teras aspal jalan. Hujan deras mengguyurnya di tengah relung duka yang ia peroleh. Sejak saat itu, Sylvie si ceria berubah drastis menjadi Sylvie si pemurung. Hujan yang telah mempertemukannya dengan Tanto, dan hujan juga telah memisahkannya dari Tanto. Apa ini rencanamu, Tuhan? Jika aku ingin berharap jika hal buruk ini adalah sebuah mimpi buruk yang akan membangunkanku dari hal terburuk yang menimpaku. Sylvie berdiri di depan rumah dengan guyuran hujan yang membasahi tubuhnya. Sylvie menengadahkan wajahnya menatap langit. Untuk sekarang ia berjanji pada Tanto akan menjadi Sylvie yang dulu. Tak akan menjadi Sylvie yang seperti mayat hidup yang tak melakukan apapun selama setahun belakangan. Karena Sylvie telah kembali, ia kembali untuk Tanto. Karena Tanto adalah alasannya untuk tetap hidup. Sylvie si gadis hujan akan berusaha tersenyum untuk Tanto. Sebulan telah berlalu. Sylvie pun berusaha melupakan kejadian tragis itu walaupun tidak akan pernah bisa melupakan Tanto. Selama sebulan pun Sylvie mencari berita tentang korban kecelakaan kereta. Namun masih nihil nama Tanto. Mungkin Tanto salah satu korban yang tidak bisa diidentifikasi. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.